Ini adalah lanjutan memasak pindang ya, yang tadi ya, yang pindangnya habis di presto. Untuk tadi pindangnya jangan lama-lama di presto, 10 menit aja karena tadi udah digoreng, takutnya nanti malah hancur ikannya. Nah, tadi setelah 10 menit ya, yang di pertama, yang di lab saya tadi pertama, dimatikan. Terus saya nggak lanjutkan kembali yang tadi ini, dilanjutkan sekarang. Rupanya pas dirasa-rasa itu saya kurang kecap. Nah, di sini saya mau menambahkan kecap lagi setengah bungkus aja ya, karena tadi udah 1 bungkus, atau setengah bungkus lebih, jadi jangan semuanya. Nah, ini penampilannya ya, iniannya tuh sehabis di presto itu pasti bakal masih ada air-airnya. Nah, tahapan selanjutnya jangan sampai matang banget sampai air habis di presto ya, karena nanti ikannya malah hancur. Nah, kita diganggang aja gitu, diganggang di api kecil. Nah, di api kecil. Ini untuk ikan pindangnya ya, jadi nunggu air menyusut, kita ganggang aja di api dikecilin gitu, jangan api besar. Nah, tadi saya kan nunggu pindang matang gitu, saya nyari ide bikin apaan gitu ya, sambil menunggu si pindangnya ini jadi gitu. Nah, saya akhirnya nyari-nyari bahan. Di lemari ada agar-agar, dan saya tadi membeli juga ya ke warung untuk mau membuat agar. Jadi sambil menunggu ikan pindang itu mau membuat agar-agar lumut ya, mau membuat agar-agar lumut. Nah, untuk agar-agar lumutnya, jadi kan ini untuk si ikan pindangnya prestonya jangan ditutup ya, karena untuk menyusutkan air. Tadi habis di presto kan 10 menit, nah jangan lama-lama, takut ikannya hancur. Nah, terus kan masih ada air-airnya, nah kita ini untuk menyusutkan air aja. Tadi pas saat tes rasa itu si apa namanya kurang kecap, makanya tadi ditambahin kecap. Nah, sambil menunggu pindangnya airnya menyusut, saya nyari-nyari di kulkas, di lemari ada agar-agar. Nah, kita sambil menunggu ikan pindang mau bikin agar-agar lumut aja ya. Untuk bahan-bahannya 1 bungkus agar. Terus di sini ada 8 sendok gula putih. Pakai santan ya, segelas santan. Bisa memakai santan jadi, bisa ya, mau memakai santan asli lebih bagus. Ini tadi saya membeli santan yang di warung gitu, terus ditambahkan air gitu. Nah, selanjutnya bahan-bahan selanjutnya 1 telur gitu. Dan karena ini agar-agarnya ya tanpa warna, kebetulan saya juga ada marjan gitu, jadi mau memakai marjan gitu untuk pewarnanya. Kita langsung aja ke proses. Untuk airnya karena santannya tadi ini diseduh dengan segelas air. Untuk 200 ml ya biasanya segelas itu. Nah, untuk airnya kita siapkan aja sekitar 400 ml gitu ya. Nah, kita mau membuat agar-agar lumut ya, mudah-mudahan jadi. Saya juga sambil belajar ini ya. Nah, ini kita pertama-tama masukkan dulu si agar-agarnya ya, masukkan dulu agar-agarnya. Selanjutnya tambahkan 400 ml air ya, tambahkan 400 ml air, diaduk-aduk dulu. Tambahkan gula putih tadi 8 sendok, atau sesuai selera ya, mau manis mau ini boleh, terserah ini gitu. Terus ditambahkan juga santannya
tambahkan marjan ya kak. Marjannya selesai, bukain dong ini dibuka. Sebentar, saya mau menambahkan dulu marjannya ya, dari bentar, saya mau membuka dulu marjannya. Kenapa? Ini aja, dibolongin dari atas, aja. Nah untuk pindangnya nih sampai air menyusut ya, karena tadi dari enggak menyusut di presto, takutnya nanti kan keempukan banget ya, jadi diganggang aja gitu di api kecil. Menunggu pindangnya kita mau membuat inian. Sebentar saya mau inian untuk marjannya ya. Ini susah. Bolongin pisaunya. Nah, kita tambahkan marjannya. Lupa mempersiapkan tadi dibuka untuk marjannya, agak sedikit kesusahan, dibolongin di atas tadi. Nah, sebentar ya, kita tambahkan untuk marjannya. Ini karena tadi adanya marjannya itu marjannya apa namanya, agar-agarnya tanpa warna gitu, cakepnya mah yang ada warna, tapi pakai bahan yang ada aja gitu. Nah ini udah jadi warnanya gitu. Tinggal kita tambahkan telur ya, telur dikocok dulu, telurnya dikocok-kocok dulu biar ini ya, biar merata. Bentar. Nah. Langsung kita tambahkan ke agar-agarnya. Ini jangan dulu dinyalain ya, untuk kompornya jangan dulu dinyalain. Kita terlebih dahulu mengaduk-aduknya rata dulu gitu, jangan dulu dinyalakan untuk apinya. Nah kalau kira-kira udah tercampur rata, kita tinggal nyalakan si kompornya. Jangan lupa diaduk-aduk ya, jangan lupa diaduk-aduk. Untuk kakak Sulap sini, makasih udah komentar ya. Boleh kakak di tombol like-nya ya, dan mohon maaf untuk semuanya ya, karena kalau dalam proses secara langsung itu benar-benar real, nggak bisa diedit-edit, nggak bisa kita cut-cut ya untuk sesuatu yang di luar kehendak gitu. Contohnya ada apaan Sri tadi, ya marjannya lupa aku membukanya karena itu baru gitu, jadi akhirnya dibolongin dari atasnya. Susah juga kalau ngedadak gitu, nggak ada buat biar cepet tadi. Nah ini kita tinggal aduk-aduk aja ya, Untuk proses agar itu kita tunggu sampai mendidih aja. Kita coba intip untuk ininya udah sedikit menyusut ya, untuk pindangnya. Kita bisa jangan diaduk-aduk, takutnya hancur ikannya. Kita goyang-goyangkan aja. Ini nanti sambil pindangnya matang, nunggu matang, nah kita membuat agar-agar lumut. Kita bisa diaduk-aduk aja ya, diaduk-aduk aja sampai mendidih. Ini karena agar-agarnya tadi agar-agar putih yang nggak berwarna, jadinya nggak terlalu mentereng warnanya ya dari marjan, cuma kayak apa namanya, hijaunya hijau-hijau saher. Kalau
ada pasta bisa ditambahin pasta, tapi kebetulan saya lagi nggak ada ini pasta, jadinya warna dari apa namanya paduan santan dan marjan gitu. Kalau cakep ya bisa ditambahin dengan pewarna makanan gitu, pasta yang hijau. Ini mau memanfaatkan, tadi kebetulan ada agar-agar gitu di lemari, dimanfaatkan aja sambil menunggu yang apa namanya mengganggang pindang gitu, karena habis dari presto si pindangnya masih berair, emang sengaja ya, karena kalau kelamaan matang di presto matang banget nanti ikannya gitu. Ini kita bisa tunggu dulu sampai mendidih ya, harus sambil diaduk-aduk. Tadi untuk membuat agar-agar ini ya, satu bungkus agar-agar sekitar 8 sendok gula putih, 200 ml santan, boleh pakai santan jadi ya, ditambahkan air atau santan asli, 1 butir telur, dan tadi beberapa marjan gitu ya. Bukan berapa tetes sih, beberapa banyak ya. Ini cakepnya itu pakai pasta yang warna hijau, tapi kebetulan saya nggak ada gitu. Ini mah sambil aja ya, masak untuk agar-agarnya, apa namanya, memanfaatkan yang ada di lemari gitu. Ada agar-agar ya, saya inisiatif sambil menunggu si pindang diganggang gitu, sambil membuat agar-agar. Sambil ngaduk-aduk boleh saya intip komentar ya. Ada kakak Suar sini, hai juga ya, ada kakak Joshua, terus ada Suhartini mengucapkan hai juga ya kak. Makasih untuk semua yang bergabung di live saya ya. Tadi sebenarnya ini live kedua. Yang pertama itu memasak ikan pindang dan tumis tahu lengkio. Cuma tadi kan ikan pindangnya di presto sekitar 10 menitan, terus belum lagi menunggu 10 menit itu ditunggu dari bunyi ya, menunggu bunyi lama. Tadi saya akhirin live-nya, jadinya bikin season kedua gitu yang ini. Karena masih berair, emang sengaja ya masih berair biar apa namanya, biar enggak terlalu keempukan, biar si ikannya enggak hancur. Nah ini disusutinnya enggak di presto gitu ya, masih di presto tapi enggak pakai tutupnya. Nah ini udah sedikit ini berhasil enggak ya, karena kalau untuk lumut biasanya kayak berlumut gitu. Berhasil enggaknya ya yang namanya juga sama-sama belajar memasak gitu, tapi mudah-mudahan jadi. Kita aduk-aduk aja, mungkin kurang di santannya apa di telurnya ya adonannya. Ya, udah menggolak. Ini berlumut ya, oh ini lumutnya dikit, mungkin dari santannya juga ya, karena santan saya beli santan jadi tadi yang mungkin kalau santan asli bisa berlumut banget gitu. Tapi mudah-mudahan aja jadi ya. Kita aduk-aduk aja sampai benar-benar menggolak. Ini berlumutnya sedikit ya tuh, berlumutnya sedikit. Nah kita sambil membiarkan itu menggolak ya, kita siapkan dulu untuk cupnya. Tadi saya membeli cup kecil-kecil yang untuk agar-agar ya. Kita tata dulu sebentar sambil itu menunggu sambil ngegolak itu. Kita diaduk-aduk. Nah tadi saya membeli cupnya, kita coba tata dulu ya, jadi udah tahu ini jadinya berapa.
Jadi kita tata dulu sekitar berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15. Kita coba dulu, siapkan dulu 15 cup. Nah, kita udah mau ngegolak, tinggal matiin aja ya, matiin aja kompornya. Ini mudah-mudahan jadi, mudah-mudahan berlumut ya. Oke. Nah, kita bisa langsung masukkan ke 1 2. Sini saya menyiapkan 15 cup. Ini cukup apa enggak tahu di apa kurang. Di sini siapkan dulu 15 cup. Mudah-mudahan cukup. Nah, kita tinggal tuang-tuangan aja ke adonan. Ke cup ya. Boleh cupnya itu boleh ke apa namanya? Ke loyang plastik itu. Bisa juga ke cup ginian ya untuk agar-agaran. Kalau dimasukin ke cup begini itu simple, nanti anak-anak tinggal ngambil satu-satu gitu. Nah, ini untuk pindangnya dimatiin juga ya, karena ini udah menyusut nih. Lainnya udah selesai juga, jadi barengan. Nah, kita masukkan agar-agarnya jadi berapa? 1, kita coba. Berlumutnya nggak terlalu berlumut banget ya. Apa ini kurang telur atau kurang santan, nggak tahu saya. Saya juga cuma memanfaatkan bahan yang ada tadi. Mudah-mudahan jadi ya ini. Mudah-mudahan jadi 15 cup. Ini nggak tahu yang berapa mili nih. Kalau segini 20 mili apa ya? Cup yang 20 mili apa berapa ini segini? Nah, kita tinggal masukkan aja. Ini mudah-mudahan jadi 15. Ini nggak direncanain sama sekali ya, nggak direncanain sama sekali. Cuma bikin ini tuh karena tadi, aduh bikin apaan ya, sedangkan bikin pindang nanti lama gitu untuk menyusut air. Masa liatin si prestonya lagi apa namanya nyusutin air gitu. Nah, saya lihat-lihat ada stok agar, nah, akhirnya membuatlah si agar-agar ini. Ini alhamdulillah kayaknya pas ya 15. Bentar. Ini pas banget, cuma nggak penuh-penuh, 15 nggak penuh. Terus coba saya ambil dulu ini. Panas. Ini jadi pas ya, pas jadi 15. Jadi dengan satu agar-agar ini bisa jadi 15 cup. Ini kalau biasanya kalau bikin agar-agar anak-anak tuh kalau di loyang gitu ya, yang dibikin kayak di loyang itu kadang pada males makan. Tapi kalau di begini ini pada doyan gitu. Aduh, muncrat. Nah, ini kita samain. Ini kalau pakai pasta ya, warnanya cakep, tapi karena ini murni tadi dari warna marjan yang gak terlalu hijau banget ya, terus ditambah santan jadinya warnanya agak sage atau apa ya kalau warna gini. Jadi kayak warna-warna hijau muda, hijau saher. Nah, ini kebetulan ininya juga untuk pindangnya ya, airnya udah menyusut.
Untuk agar-agarnya juga udah jadi. Nah, tadi ini temennya Lengkio tadi ya udah kesenggol. Jatuh. Mohon maaf ya, kesenggol tadi ininya. Begini nih kalau siaran langsung tuh bener-bener apa namanya, kalau ada apa-apaan tuh bener-bener gak bisa diinin gitu, tiba-tiba aja nih. Nah, udah ya. Nah, untuk live streaming yang season 2 ini ya, sambil tadi menunggu pindang ikan jairnya jadi menyusut, saya membuat agar-agar lumut ya, agar-agar lumut. Ini udah jadi, ini udah selesai dan kebetulan udah menjelang adzan maghrib. Saya juga mau akhirin live-nya ya. Ini untuk tampilan Lengkio yang tadi udah masak duluan di season pertama ya, di part pertama. Coba saya mau plating dulu yang untuk ikannya yang hasilnya sebelum diakhiri. Jadi kalau untuk pindang ini kalau di presto 10 menit tadi kelamaan juga ya, 10 menit jadi agak bukan ancur sih. Jadi kayak, tapi emang ciri khasnya kalau ikan ini ambil beberapa biji aja ya, ambil beberapa biji aja. Nah ini ya. Nah ini untuk saya mau akhiri live-nya aja ya. Ini untuk pindang ikannya udah jadi. Dan untuk lengkionya juga udah jadi tadi ya, dari tadi malahan. Nah, dari selama menunggu ikan pindang menyusut, membuat agar-agarnya juga udah jadi. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya yang udah menyaksikan streaming saya ya, siaran langsung saya. Udah apa namanya menjelang adzan maghrib di tempat saya. Mungkin untuk daerah Jakarta beda sekitar 4-5 menit ya. Kebetulan sekarang tanggal 2 apa tanggal 1 ya untuk bulan haji gitu. Ada sebagian yang berpuasa, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Ini pas banget ya, pas banget azan maghrib. Saya mau akhirin dulu live-nya. Makasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.